Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Okta di pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6. Kalau kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang kisah Nabi Muhammad di tema kelahiran Nabi Muhammad SAW dan masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, juga masa kerasulannya. Dan saat ini di minggu ini Ibu akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan. Nah, anak-anak, kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang kelahirannya, di mana di saat itu adalah di tahun gajah dan masa-masa Rasulullah ditinggalkan oleh ayahnya, kemudian ibunya, juga kakeknya, dan Rasulullah berjuang bersama pamannya, berdagang sampai di akhirnya bertemu dengan seorang wanita yang masih keturunan bangsawan yang kaya raya yang menjadikan dia suaminya pula. Dan di sini adalah sifat Rasulullah yang harus kita teladani. Nah, anak-anak, Nabi Muhammad SAW meskipun beliau hidup di lingkungan masyarakat jahiliyah yang mana mereka semua pada menyembah berhala, namun beliau tidak pernah mau mengikuti. Nah, di sini sudah terlihat sifat-sifat kenabiannya seperti sidik, amanah, tablik, dan fatona. Jadi di sini inilah sifat-sifat kenabian Nabi Muhammad SAW yang terlihat sejak dia masih kecil. Nah, anak-anakku, ketika beliau berdagang mendapatkan keuntungan yang banyak. Namun keuntungannya itu beliau dapatkan dari sifat amanahnya juga sidik, yakni dipercaya dan benar. Beliau juga menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Beliau juga tidak akan mengingkari kepercayaan orang lain. Beliau betul-betul menjaga sebaik-baiknya agar orang percaya, tidak kecewa dengan apa yang sudah diberikan oleh Muhammad kecil. Selain itu beliau juga memiliki sifat fatonah. Apa itu sifat fatonah? Artinya adalah cerdas. Nah, hal ini beliau tunjukkan ketika menyelesaikan permasalahan dengan kaum Quraisy saat peletakan Hajar Aswad di Ka'bah. Nah, anak-anakku, disinilah meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah orang pilihan Allah. Untuk itu hanya beliaulah yang memiliki sifat-sifat terpuji. Ya, beliaulah yang banyak memiliki sifat-sifat terpuji. Baik, yang pertama sifat yang sangat terpuji beliau adalah sidik. Apa itu sidik? Artinya adalah benar. Yang bila berkata selalu benar. Bila bersikap dan berkata selalu benar. Karena Nabi Muhammad tidak pernah bersikap dan berkata tidak benar atau berbohong. Nah, kemudian adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Yang mana semua perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW dapat dipercaya. Kemudian tablik yang artinya menyampaikan. Nabi Muhammad SAW bertugas agar menyampaikan kabar baik dan peringatan bagi kita semua. Nah, yang terakhir atau keempat adalah fatonah. Arti dari fatonah adalah cerdas. Nah, disinilah beliau adalah orang yang sangat cerdas, dapat menyelesaikan permasalahan yang menurut orang itu sangat susah, sangat rumit. Nah, pada saat usia beliau masih sangat muda, beliau mampu menyelesaikan permasalahan di kalangan masyarakat Mekah mengenai peletakan Hajar Aswad tadi. Apa sih cerita dari Hajar Aswad? Nah, peletakan Hajar Aswad ini adalah dengan keegoisan
kaum Quraisy yang mana mereka menginginkan, keinginannya masing-masing. Mereka menginginkan meletakkan Hajar Aswad itu di sebelah kanan, ada yang mau meletakkan di sebelah kiri, ada yang di atas, ada yang di depan. Karena, banyak yang menginginkan keinginan-keinginan mereka diwujudkan, maka dengan bijak Nabi Muhammad SAW mengambil kain, yang mana masing-masing kain itu dipegang oleh kelompok orang-orang yang menginginkan peletakan-peletakan Hajar Aswad tadi. Dengan bijak dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah memberikan petunjuk di manakah tepatnya Hajar Aswad itu ditempatkan. Dan seluruh orang-orang yang tadinya mau memiliki keinginan lain, akhirnya setuju apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tentunya dengan seluruh masyarakat kaum Quraisy ini. Begitu cerdasnya Nabi Muhammad SAW ini. Nah, anak-anakku, kita sepatutnya bersyukur ya memiliki seorang pemimpin sejati yang mana beliau memberikan kita eh, inspirasi yang sangat baik untuk kita. Dan kita sebagai anak muslim sudah seharusnya kita berusaha meneladani sifat-sifat beliau, meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, seperti bila berkata jujur, dapat dipercaya, juga menyampaikan berita baik dan tidak mengurangi atau menambah isi berita tersebut. Jadi kita tidak boleh berbohong. Apa yang bisa kita sampaikan dengan baik, maka kita menyampaikan dengan baik, jangan mengurangi atau menambah, dan jangan membuat orang tersinggung atau sakit hati. Cepatlah minta maaf dengan kata-kata kita yang mana kata-kata kita tadi menyinggung orang atau membuat orang sakit hati. Mintalah maaf terlebih dahulu karena itu adalah salah satu terbaik dari sifat Nabi Muhammad SAW. Dan satu lagi, cerdas. Nah, anak-anakku, cerdas itu bukan hanya dari peringkat 1 di kelas atau di sekolah, tetapi yang dinamakan cerdas adalah ketika kita mendapatkan permasalahan. Mampukah kita menyelesaikan suatu masalah dengan bijak dan baik, juga damai? Nah, itulah yang dinamakan cerdas. Bagaimana permasalahan kita ini bisa kita selesaikan dengan baik dan tidak membuat orang itu tersinggung atau sakit hati dan marah, agar semua berjalan dengan baik. Itu yang dinamakan cerdas. Semoga anak-anak ibu semua yang mendengarkan pembelajaran ini adalah berakhlak mulia dan meneladani dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku, sampai di sinilah tadi pembelajaran Nabi Muhammad SAW ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ibu di rumah dan menjadi anak-anak yang cerdas juga berakhlak mulia. Syukron, jazakumullah khairan kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.